Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah. Sedaya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan izin Allah kita semuanya. Pagi hari ini diberi kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan ibadah yang terbaik, yaitu sholat subuh berjamaah ditambah dengan ibadah terbaik berikutnya, thalabul ilmi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Katakan, tidak akan pernah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Tidak sama orang yang mencari ilmu dan orang yang tidak mencari ilmu. Nah, alhamdulillah kita menyempurnakan ibadah salat subuh kita berjamaah dengan mengikuti kajian subuh yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan kita semuanya adalah bagian di antara hamba-hamba Allah yang terbaik, hamba-hamba Allah terpilih. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hambaku yang benar-benar bersyukur. Hadirin, lanjutan dari pembahasan tentang kata-kata hikmah dan makalah yang ada di kitab Nasaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarahkan oleh Imam An-Nawawi. An Utsman radhiyallahu anhu, An Utsman ibni Affan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, beliau menyatakan, hammud dunya dzulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Hammud dunya, nyusahi urusan dunia, sedih dalam urusan dunia. Zulmatun, itu kegelapan, fil qalbi, di dalam hati. Wahammul akhirati, dan sedih dalam urusan akhirat. Nurun, iku dadi cahaya, fil qalbi, ono ing jerone ati. Keterangan penjelasan dari Imam An-Nawawi, ai al-huznu, maksudnya adalah sedih, susah, fil umuril, dalam urusan-urusan al-muta'alliqati, yang berkaitan, kegandengan, bid dunya, dalam urusan-urusan dunia. Soro mudliman, soro iku ndadekno, mudliman petenge ati, mudliman fil qalbi, dadi petenge ati. Jadi gara-gara urusan dunia ndak terpenuhi lalu sedih, ya. Terus karena sedih terus ingin bagaimana segera memperolehnya lagi, sehingga nanti
cara apapun bisa ditempuh. Akhirnya karena cara apapun yang ditempuh nanti mengikuti jalannya setan, mengikuti jalannya nafsu. Sing penting pokoknya oleh, nah gitu. Akhirnya hatinya menjadi gelap, termasuk makalah yang sering kita dengar disampaikan oleh Rasul, hubbud dunya ra'su kulli khoti'ah. Ambisi manusia dalam urusan dunia itu adalah awal daripada kesalahan, awal daripada dosa atau pemicu dosa. Nah, yang bahaya itu nanti adalah urusan-urusan dunia tapi dibungkus dengan label agama itu, karena sangat tidak terasa itu gitu loh ya. Terutama bagi orang-orang yang tidak begitu memahami tentang hakikat agama. Wis pokoknya ono dalil, ono ayat, nggih. Yang ngeri kadang-kadang itu dikit-dikit Allahu Akbar, padahal sesungguhnya apa yang dilakukan itu bertentangan dengan ajaran Allah. Ya seperti habis mencaci maki orang terus mari ngono Allahu Akbar, itu kan sangat bertentangan toh Pak. Nah itu kadang-kadang urusan gitu-gitu itu. Hammud dunya, sedih dalam urusan dunia itu menyebabkan hatinya gelap. Ini wis gelap, wis gak mikir iki bener apa salah, sing penting pokoknya oleh, sing penting pokoknya hasil, sing penting pokoknya menang ngono akhirnya. Wal khuznu fil umuril muta'alliqah, dan nyusahi dan sedih nggih fil umuri dalam urusan-urusan al muta'alliqah sing kegandengan yang berkaitan bil akhirah dalam urusan akhirat, soro maka akan menjadikan munawwiron dadi padangi ati. Urusan-urusan akhirat lalu sedih. Contohnya Pak, tapi yo gak gampang nih Pak. Salat tahajud Pak, nggih. Gara-gara jenengan niku kebablasan turune pas subuh sek tangi, padahal ikitan kesempatan yang sangat spesial komunikasi khusus dengan Allah. Kebablasan gak iso dilakoni. Ya Allah, aku mau kok iso kebablasan ngono. Jenengan tahu ngoten niku Pak nggih. Sedih ya gara-gara kebablasan. Sering sedih apa sering kebablasan nih? Allah. Nah itu termasuk niki kan biasanya yang bisa seperti itu kalau sudah bisa merasakan, kalau sudah apa yang baik-baik tadi itu dilakukan secara istiqomah, itu nanti akan mempengaruhi di hati, merasakan. Nah ketika sudah merasakan dampak positifnya di hati, itu lalu tidak bisa dilaksanakan, di situ muncul rasa sedih. Sedihnya lalu memberikan motivasi untuk berikutnya, ojo sampai aku kebablasan maneh. Maka dicari apa penyebabnya, iyalah aku turuni ke dalon gitu betul, turuni ke dalon. Nah terus mari ngono ngatur lah kan gitu toh, bagaimana tidur itu ditata ukuran kecukupan dari sisi kesehatan, lalu supaya juga termasuk bagaimana nanti supaya ketika mau bangun itu bukan hanya semata-mata karena dia sudah mencanangkan tekad, tapi nanti bisa dibantu oleh malaikat untuk dibangunkan. Nah, taati akhirnya Pak. Karenanya untuk bisa seperti itu, seperti
sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'minun." Apabila menjadikan hatimu itu senang, menjadikan hatimu tenang, menjadikan hatimu bahagia di saat kamu bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, ketika kamu melakukan ibadah lalu hatimu tenang, senang. Wa sa'atka sayyi'atuka, lalu menjadikan kamu merasa sedih atau susah. Apa yang sedih? Sayyi'atuka, perbuatan-perbuatan jelek kamu. Kamu ngelakoni elek terus sedih semua. Ya Allah, aku mau dosa kan. Kan ada yang ketika berbuat dosa malah cengengesan, malah seneng, malah bangga kadang-kadang itu. Tapi ini wasaat kaseiatuka, dan membuat dirimu merasa jelek, merasa sedih, susah. Apa-apa yang kamu lakukan buruk itu, fa anta mu'minun, maka kamulah orang mukmin. Nah itu di situ Pak. Berarti apa? Iman itu selain diyakini, lalu harus diamalkan, diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Seperti sholat, seperti ngaji, seperti maca Quran dan lain-lainnya, puasa. Lalu harapannya orang mau melakukan sesuatu, melakukan ibadah sebagai wujud ketakwaan tadi itu sebisa mungkin bisa merasakan. Tingkatannya nanti merasakan iman. Jadi agama itu diilmoni, lalu diamalkan, lalu dirasakan. Lah untuk bisa merasakan apa yang dilakukan itu, motivasi mempengaruhi, keistiqomahan itu mempengaruhi. Ketika orang sudah bisa istiqomah, lah untuk bisa istiqomah itu apa? Karena yakin di balik apa yang dilakukan itu akan mendapatkan sesuatu yang terbaik di kemudian hari. Kan begitu Pak, motivasinya itu. Maka dilakukan, lalu sudah dilakukan, ada ketergantungan dengan kebaikan itu. Suatu saat lalu dia tidak bisa melaksanakan. Ya Allah, aku mau kurung sempat. Nah, Pak. Kita mengamalkan apa yang diperintahkan Rasul. Apa? Di antaranya puasa sunnah. Salah satu nasihat Rasulullah adalah kepada sahabat Abi Hurairah, jangan tinggalkan berpuasa dalam satu bulan minimal 3 hari. 3 hari itu bisa nanti tanggal 13, 14, 15 Ayyamul Bid, atau 3 hari itu bisa ngambil Senin Kemis, tapi minimal jumlahnya 3, atau awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Itu dilakukan. Terus bulan itu dia tidak mencapai target puasa 3 hari, itu nanti terasa Pak. Ya Allah, aku lan wingi gurungi iso 3. Maka nanti bulan ini harus ditempuhi. Apa ditempuhi itu? Iya, dilebihi Pak. Kenapa? Karena itu terkait dengan apa yang difirmankan oleh Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia dapat penghargaan dari Allah, dapat pahala dari Allah, asyru amsalihha, 10 kali lipatnya. Maka kenapa puasa 3 hari itu dicanangkan? Karena dengan berpuasa sehari itu sama dengan 10 hari. Kalau berpuasa 2 hari sama dengan 20 hari. Kalau berpuasa 3 hari sama dengan 30 hari. Maka rahasianya kenapa jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan, itu supaya kita tercatat sebagai orang yang berpuasa sepanjang hidup. Artinya kita tidak melakukannya itu secara lahiriah, betul, nggak mungkin, karena mesti ada hari-hari yang
diharamkan. Tapi dengan itu kita itu seperti tiap hari itu tidak pernah lepas dari puasa. Dicatat seperti itu. Makanya termasuk rahasia man shoma Ramadhanan, barang siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawalin, lalu dia melanjutkan ya 6 di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka ia itu seperti melaksanakan puasa setahun. Nah, 6 hari itu ada 2 penafsiran. 6 hari itu yang setelah 1 Syawal kan haram berpuasa itu. Lalu 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dilakukan terus menerus. Maka lalu setelah 7 hari ya maka kufiyat, dicukupi opo ganjarane setahun. Terus kadang-kadang ngono dilambangno kupat. Bahasa Arab kan kufiyat, dicukupi setahun. Terinspirasi dari kana kasiyamid dahri iku. Nah, cuman biasanya sing 6 hari berturut-turut iku rada wangil, Pak. Panjene abot. Nah, wayahe wong silaturahim, wayahe wong unjung-unjung nggih napa mboten? Perjalanan rono-rono. Nah ngene iki pas teko disuguhi. Nggih ngono iku nek mboten didhahar iku ya sing nyuguhi iku ya napa? Gelo. Gelo iku apa? Ya Allah, Cak, sampeyan wis tak siap-siapno teko ado-ado, sampeyan tak siapno kok malah gak dimaem. Lah ya apa ngene iki? Padahal Mbak Yu mah bengi wis tangi dalu. Ngoten sing sae poso terus napa didhahar Pak niku, Pak. Nah, ngoten niku anjurane Rasulullah dikongkon dahar. Tapi Allah sudah mencatat orang itu dari sisi niatnya itu. Tapi karena secara lahiriah memang dibatalkan, nek iso ya akhirnya diijoli gitu. Mulane nek SKT poso iku mau aja nandi-nandi omah ngono ya. Nah, maka solusi berikutnya ada yang menafsirkan kan hadisnya sittan min Syawalin, 6 hari dari bulan Syawal, sehingga masih masuk pokoknya 6 dino itu di bulan Syawal. Akhirnya ya wis gak iso sing seminggu berturut-turut, seminggu dalam hal 6 hari dalam seminggu itu tadi nggak mampu, wis pokoknya aku 6 dino di bulan Syawal. Aku melok sing pendapat yang kedua. Ngono ya apik. Iya. Ya apik, masih sittan min Syawalin. 6 dari bulan Syawal. Intine ojo sampai lepas dari Syawal. Umpama teman-teman gak iso ngoten iku diyakini, wis aku meni krana iki gak sampai 6 dina Syawale, aku meni tak ulan apa setelah Syawal itu apa? Dzulqa'dah. Jere wong Jawa ulan selo nggih. Selo diseseli Allah. Akeh wong wedi rabi. Nah, bisa, tapi tetap yang terbaik adalah masih di bulan Syawal. Nah, itu kalau sudah dirutinkan tiap tahun, Pak. Sudah bisa ada komunikasi di hati itu dirasakan. Itu lalu ketika tidak bisa, iku ono geloi, Pak. Ya Allah, aku ternyata tahun ini gak iso 6 Syawal ya. Ngoten, Pak. Tapi nek wis gak tau nglakoni ngono ya gak pengaruh, Pak. Wis bahkan poso bakakan poso wong sunai ngono, Pak. Nah, di situ. Kenapa kok dengan puasa 6 hari terhitung 1 tahun? Ya kembali tadi itu, barang siapa yang melakukan kebaikan minimal dapat 10 kali lipatnya. Nah, kita berpuasa selama 1 bulan Ramadan itu layaknya seperti dihitung puasa 10 bulan. Sementara 1 tahun itu 12 bulan. Nah, 10 bulan kan berarti kurang 2 bulan. Maka 6 hari itu dihitung sama dengan 2 bulan. Sehari 10, 2 hari 20, 3 hari 31 bulan. Lalu ditambah lagi 3 hari, kan sama seperti puasa 1 tahun nutuk. Lah itu termasuk orang yang as-shaimuna was-shaimat,
Itu termasuk insya Allah orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah, yang termasuk yang dirindukan surga. Lah surga yang merindukan orang puasa itu namanya surga Rayyan. Kalau sudah seperti itu keterkaitan hati, Pak, ya Allah, ada sudah harapan-harapan seperti itu, lalu dia tidak bisa melaksanakan, Pak, itu ada kesedihan spiritual, sehingga karena kesedihan spiritual ia terpacu untuk bagaimana bisa menutupi dengan amal-amal yang lain. Maka itulah menjadi cahaya amal kebaikan itu, semangat untuk beramal yang terbaik itu menjadi cahaya, semangat untuk meraih prestasi kebaikan akhirat. Karena kita mengacu kepada apa yang difirmankan oleh Allah di surat Tabarok ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Allah yang menciptakan ya adanya kematian, adanya kehidupan, berputar silih berganti ya. Nah, proses adanya kehidupan lalu kematian, dari ada yang mati kemudian ada yang lahir hidup, itu semua dalam rangka untuk menguji, memberi nilai ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Amal apa? Tentu amal akhirat, amal-amal yang bernilai ibadah. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara kamu amal ibadahnya. Nah itu kan di situ, Pak, ada semangat seperti itu terus menjadi cahaya di hati, sehingga kita perlu punya kartu spiritual yang pernah saya sampaikan, punya kartu spiritual smart friend. Yo aslinya yo gak ngono, Pak, ini kan bahasa saya aja. Berangkat dari ayat tadi itu ada kartu spiritual namanya smart friend. Napa? Semangat meraih prestasi keren. Kerennya itu keren akhirat, Pak. Semangat. Loh, kenapa? Ada cahaya di hati. Termasuk juga ketika ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa lalu sedih, ya Allah aku kok dosa ngene loh ngono. Makanya termasuk mengingat-ingat dosa lalu di situ merasa banyak dosa, di situ dia lalu semangat untuk bagaimana menutupi dosa-dosa itu dengan amal yang baik. Karena konsepnya wa'at bi sayyi'atal hasanata tamkuha. Iya. Ikutilah perbuatan-perbuatan kamu yang pernah itu dinilai itu jelek, segera ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan-perbuatan yang baik itu apa? Akan bisa menutupi kejelekan-kejelekan tadi. Wa'at bisail hasanat tamhuha, akan bisa menghapus keburukan yang pernah kamu lakukan itu. Makanya di situ lalu logika berikutnya, kenapa kita sholat 5 waktu? 5 waktu itu bagian daripada upaya untuk kemungkinan sela-sela antara subuh ke zuhur tadi ada dosa, lalu antara zuhur dengan asar ada dosa, ditutupi dengan asar, kemudian asar dan maghrib mungkin dosa, ditutupi, sehingga sholat 5 waktu itu diibaratkan oleh Rasulullah masalus sholawatil khamsi, perumpamaan sholat yang 5 itu kamasali jahri, kamasali nahri, seperti perumpamaannya air sungai yang mengalir di depan rumah kita setiap hari, mandi 5 kali. Apakah kira-kira kalau mandi 5 kali itu masih najis, masih kotor? Tentu jawabannya, oh jangankan yang 5, wong loro wis dianggap bersih kok. Jenengan rata-rata adus piro, Pak, sedina, Pak? Ya 2, kadang-kadang ya nek ana ekstra ya ping 3 kadang-kadang itu.
Kadang-kadang sepisan nek sempat apa meneh pas kentekan banyu niku. Ya dianggap bersih secara lahiriah. Nah ini juga begitu. Karena itu apa? Ibadah semuanya itu berdampak pada penghapusan dosa. Kita diperintah oleh Allah untuk bersegera mendapatkan maghfirah. Kan gitu toh. Di surat Ali Imran yang sering disampaikan ketika sudah bulan-bulan Syawal itu kan hubungannya dengan Idul Fitri, Pak. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan bersegeralah kamu untuk mendapatkan surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk memperoleh maghfirah dari Tuhanmu, dan bersegeralah kamu untuk memperoleh surga yang luasnya surga seluas langit dan bumi, dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang takwa. Maknanya luas nanti nih Pak ayat ini. Setelah bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah, bersegeralah kamu mendapatkan surga, yang surga dipersiapkan untuk orang-orang yang takwa. Lo takwa itu kok didahului dengan bersegeralah mendapatkan maghfirah, bersegeralah mendapatkan surga. Itu punya makna orang yang takwa itu bukan berarti sing dunya gak tahu salah, Pak. Ya tahu, terus tadi itu ditutupi dengan ibadah-ibadahnya itu. Makanya kita setiap hari harus punya kartu yang harus kita isi, namanya kartu mentari, kartu spiritual nih. Kasih eling Pak, napa ini? Lupa nih Pak. Ya wis gak apa-apa nyen menungso lalian. Tapi Ustaz nggak boleh lalian ini. Artinya kita itu mentari itu meningkatkan takwa setiap understand ya itu. Dan itu juga perintah Allah, fatazawwadu, berbekalah kamu. Bekal untuk mana itu? Untuk akhirat nanti ini. Berbekalah kamu untuk kehidupan akhirat. Fa inna khairaz zati taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Lah hubungannya dengan maghfirah tadi itu ya berarti orang takwa itu yo apik, lo tahu elek tapi tetap terus ditutupi kejelekan-kejelekan dengan perbuatan-perbuatan yang baik dengan ibadah-ibadahnya itu. Dengan menggunakan kartu terus. Nah, terus ada perintah bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah. Dari mana kita memperoleh maghfirah? Melalui amal ibadah yang kita lakukan. Selain pahala itu kan mesti menghasilkan pengampunan. Sholat mendatangkan pengampunan, puasa mendatangkan pengampunan. Pengampunan berapa? 1 tahun yang lampau. Haji mendatangkan, semuanya begitu. Lalu berarti apa itu? Beribadah itu segera. Ojo ditunda, segera. Kalau sudah mampu, kalau hubungannya dengan kemampuan, kalau hubungannya dengan apa? Dengan harta, ya segera. Sing gurung haji nang cepet haji yo, nek wis duwe, nek wis mampu. Puasa juga begitu, hubungannya dengan mampu. Tapi kalau sholat, nggak boleh itu hubungannya dengan kemampuan. Pokoknya isoyo apapun harus dilakukan, sampai dengan isyarat pun harus dilakukan. Itulah puasa. Itulah apa? Ibadah sholat. Itu berarti apa? Karena komunikasi spesial dengan Allah itu diantaranya lewat sholat, dan nggak boleh pernah putus itu, sehingga kita harus punya kartu Telkomsel. Jamaah, itu harus itu Telkomsel, terus lakukan komunikasi selalu. Napa niku? Dicatat karo Pak Yusuf. Catat apa lalian ini. Minimal komunikasi tadi itu segera.
Kenapa segera? Karena kesempatan itu hanya ketika kita di dunia ini. Kesempatan itu hanya ketika di dunia. Maka saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajha. Kesempatan beribadah itu kan ketika di dunia, bagi dirinya itu. Ad-dunya tartahilu mudbiratan. Kehidupan dunia itu bergerak meninggalkan manusia, meninggalkan kita. Ayo, tahun 2004 sudah berjalan berapa bulan ini? Ya itu kan. Dan nggak kembali terus. Wal akhiratu, kemudian apa? Akhirat itu tartahilu, bergerak muqbilatan, mendatangi kita, menjemput kita. Kan berarti dengan bertambahnya umur kan berarti berkurang umur terus. Begitu. Wal'an, dan kesempatan di dunia ini adalah kesempatan apa? Kesempatan untuk beramal. Ya, wal'an waktul amal. Di dunia inilah waktunya orang beramal. Wal akhiratu wa ghadan, dan besok kalau sudah mati waktul hisab, saatnya orang menerima hasil atau dihisab. Likulli minhuma banun, dunia dan akhirat itu masing-masing punya apa? Pecinta-pecinta atau penggemar-penggemar atau penghuni-penghuni. Fakun, maka jadilah kamu, jadilah dirimu abna al-akhirah, penghuni akhirat, karena itulah tempat yang sesungguhnya. Wala takun, dan jangan sampai kamu hanya sebatas abna ad-dunya, hanya penghuni di dunia, sementara di sana nggak ada tempat. Makanya segera lah, dari segera itulah maka apa, beribadah itu ojo ditunda-tunda. Lalu kita perlu belajar kepada arah. Arah itu kan ada timur, ada utara, ada barat, ada selatan. Ini perlu diramesi ya ini. Apa diramesi, ditafsiri ya. Timur itu punya makna, ya cara Jawa ngono dijawane iku ya. Ya apa? Timur itu maksudnya hati-hati mbek umur. Umur itu kan titipan Allah, bukan kita yang menentukan umur kita itu. Makanya segera apik iku ojo meneh ae. Termasuk njaluk sepuro iku ya aja nunggu-nunggu. Engko kedisian. Hati-hati mbek umur. Lalu ke utara. Utara itu apa? Umur ming sementara. Jare wong Jawa apa? Padha mbek wong mampir ngombe. Umur ming sementara, gak sak lawase ndok donya iku. Sing sak lawase iku nek wis sing sak lawase niku nek wis ten akhirat. Ayo utara, umur ming sementara lho ngono. Iya ya. Mari ngono barat. Ayo Pak, sapa sing iso ngramesi Pak? Barat iku urip nek wis bar nang akhirat. Di dunia ini kan ada batasnya. Nah jadi wong Jawa niku wis bar apa bar? Lebak panjang mana iku lebar wis mari nggih napa mboten? Nek bar ten pundi? Akhirat. Ini ki yo mikir lho Pak. Eling-eling Pak. Nah lalu ditambah selatan. Yang kita harapkan nanti ketika di akhirat itu kan selamat Pak. Selamat dari hukuman, selamat dari siksa neraka. Itu kan yang dilihat nanti juga amal ibadah kita. Lah kita ini kan mungkin banyak melakukan kekurangan-kekurangan masihan, sehingga nanti kita punya backup yang lain. Di antaranya ada yang namanya syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda,
inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Semulia-mulia orang nanti di akhirat bersama aku itu sing akeh seneng maca sholawati. Halo, maka lalu selatan selaoh maca sholawatan, seneng ngomarang sholawatan. Artinya sholawat ketika sudah dibaca itu namanya sholawatan. Punya katok ketika dipakai namanya katok. Kan gitu Pak. Punya kelambi ketika dipakai kelambenan. Senang mengaji lalu ketika ikut maka ia ikut kajian. Wis, ayo wasyari'u, bersegeralah. Selain itu lalu melalui amal-amal tadi itu kan semuanya akan menjadikan hati ini bercahaya Pak, tersemangat itu. Lalu apa? Selain melalui amal ibadah itu istighfar istighfar. Amal ibadah juga berdampak pada maghfirah, lalu istighfar juga berdampak pada, begitu pentingnya istighfar selain ibadah. Bahkan ketika ibadah sendiri pun kita diajarkan Rasul untuk beristighfar. Setelah sholat kita diajarkan untuk maca istighfar. Astagfirullahaladzim. Lu. Wong iki mari sholat kok lah apik sih, kok njaluk istighfar. Lah di situ. Gini betul? Minimal astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Yang lebih lengkap astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Perintah Allah pada Rasul ya begitu, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Surat Muhammad ayat 18 kalau nggak salah. Ini kan gitu toh. Ada lagi istighfar yang paling utama, namanya Sayyidul Istighfar. Nah, dalam suatu kesempatan Rasul menyatakan, wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsar min 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Demi Allah, aku sampai sumpah loh. Demi Allah dalam sehari saya itu beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 kali, tidak kurang dari 100 kali. Cuman tidak menyebut istighfar yang mana. Ya bagi kita yang paling mudah monggo, tapi di situ ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Jenengan umpami mboten hafal kan bisa dibaca Pak. Napa? Buka kitab Mbah Google. Apa? Tulis Sayyidul Istighfar. Mulai muncul Pak. Mulane HP ku ya dimanfaatke sing ngono-ngono iku. Akhire ya ono manfaate ngono Pak. Halo. Nah, itu apa kata Rasul? Barang siapa yang membaca ini ketika pagi hari lalu dia diwafatkan pada siang hari itu, dia dicatat ahli surga. Makanya ini Raudhatul Jannah, ini kebun surga ini masjid ini. Dan barang siapa yang membaca itu ketika malam hari lalu diwafatkan pada malam hari, maka dia dicatat ahli surga. Kenapa? Karena dengan itu dosa-dosa diampuni. Dan itu yang membuat iblis menangis. Kenapa? Ketika mendengar ini. Kenapa? Karena tadi itu, ya terserah kamu hambaku, orang-orang beriman kamu goda, tapi aku beri kesempatan untuk orang beriman itu apa? Penghapus dosa. Nangis Pak. Istighfar. Dan itu nanti saya punya kitab khusus Pak, tak gowa apa? Namanya Rahasia Agung dalam Beristighfar. Rahasia-rahasia dalam urusan dunia, rahasia-rahasia dalam urusan
akhirat. Dalam urusan dunia itu apa saja berkaitan nanti, lalu urusan akhirat nanti itu. Begitu. Nah, istighfar itu apa? Juga terus-menerus sing istiqomah. Nah, lalu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah, lalu kita juga kemungkinan punya salah dan dosa dengan sesama manusia. Maka minta maaf dari sesama manusia itu juga ojo nunggu-nunggu, segera. Kenapa? Karena dosa itu ada yang hubungannya dengan Allah, ada yang dosa hubungannya dengan sesama manusia. Lah, maghfirah Allah itu kalau hubungannya dengan Allah langsung dilewatkan ibadah dan istighfar. Sementara kalau sesama manusia itu tidak bisa langsung melalui ibadah itu, karena ini hak Adam. Maka harus meminta maaf, minta maaf. Baru Allah memberikan maghfirahnya itu. Sehingga penting di situ silaturahim, ketemu minta maaf. Makanya kenapa ketika selesai satu Ramadan, kemudian setelah itu kan orang punya semangat untuk saling meminta maaf nih. Ya terinspirasi dari itu. Kenapa? Idul Fitri kembali kepada fitrah, maknanya itu diantaranya adalah disucikan dari dosa fitrah. Cuman persoalannya yang disucikan itu adalah dosa yang hubungannya dengan Allah, sementara dengan sesama manusia itu tidak bisa kecuali lewat sesama manusia. Maka penting untuk ketemu, bersilaturahim. Maka kupat dilambangkan ngaku lepat. Rata-rata ini mau kalau ketemu langsung tuh kalau ngapunten Ustaz nggih mohon maaf lahir batin ya. Padahal kula yo gak tahu salah nang kono ya. Enggak apa-apa, itu bagus. Pokoknya ngaku bersalah, ngaku lepat. Alhamdulillah. Nah, di situ semangatnya muncul. Jamaah yang dirahmati Allah, melalui istighfar itulah yang kita lakukan. Dalam rangka apa? Kita ini mengakui banyak salah dan dosa hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia. Maka segera. Nah, segera itu apa? Supaya kita tidak kedahuluan penyesalan yang tidak bisa diperbaiki. Makanya tadi apa? Hati-hati dengan umur kesematan. Kenapa? Karena nanti menyesalnya seseorang itu ketika sudah mati. Menyesalnya ketika, nah kalau sudah mati itu ya opo ikilah di situ kepinginnya ingin menebus. Sehingga saya ingat apa yang disabdakan Rasulullah dalam satu hadis sahih, nggih, man kanat indahu madlimatun li akhihi, barang siapa yang pernah mendolimi saudaranya yang lain, min irdhihi, baik kedoliman itu membuat orang lain itu malu atau harga dirinya, nggih kan gitu ya, difitnah dan macam-macam itu, sehingga martabatnya jatuh gara-gara difitnah tadi itu, au min syai'in, atau apapun kedolimannya, falyatahallal minhu, maka segeralah minta dihalalkannya dari orang yang dolim itu, dari orang yang kapan? Al-yauma, hari ini apa? Ya segera, atau hari ini itu ya ketika kita masih di dunia ini, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum berlakunya waktu apa? Tidak berlakunya dinar dan dirham. Artinya apa? Kalau orang sudah mati itu kan maunya itu ingin menebus kesalahan-kesalahannya dan dosanya itu, Pak. Tapi kan nggak berlaku, Pak. Malaikat kayak iso disogok Nah, di situ berarti apa? Ketika di dunia ini. Tapi kalau sudah kedisian, belum mendapatkan maaf dan kehalalan dari orang tadi yang dizalimi itu, maka yang berlaku nanti pengadilan malaikat, pengadilan akhirat. Apa itu? Orang-orang yang zalim tadi itu, yang selagi punya amal kebaikan, maka amal kebaikannya akan diambil, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, diambil kebaikan orang itu, diberikan kepada orang yang dizalimi sekedar sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi nanti itu ada kebaikan tiba-tiba di sana, Pak. Pahala, kenapa? Diambilkan dari itu orang-orang. Jadi sampeyan niku nek donya mau tahu dilarano wong, Pak, tapi sampean gak iso bales, gak iso apa-apa, pasrahno nang Gusti Allah, karenanya mengadili nanti malaikat, Pak.
Oh, tiba aku biyen tau dilarakno nduk donya iku akhire koyo ngene ya ngono. Sabar sampean Pak. Nggih. Terus kalau orang yang itu tadi yang didolim, orang yang dolim tadi itu belum bisa mendapatkan maaf tadi itu begitu, terus orang yang dolim tadi itu wis gak ono apike Pak, ya apa? Sementara banyak orang yang masih didolimi, maka nanti berlaku orang-orang yang pernah didolimi itu dicabut dosa-dosanya, lalu dibebankan kepada orang yang dolim itu. Loh aku dosaku akeh kok iso entek. Ya lah tibake gara-gara biyen sering difitnah tapi dia tidak membalasnya, maka nanti itu dosa-dosa orang dosa orang yang difitnah itu diambil lalu fahummila alai dibebankanlah itu. Nanti begitu yang terjadi Pak. Sehingga muncul istilah al-muflis dalam hadis. Apa muflis itu? Orang yang bangkrut. Yaitu tadi. Wis amale entek, ketambahan dosa, maka kesempatan untuk menghapus dosa selagi kita masih di dunia. Karenanya kita belajar dari arah timur, utara, dan barat. Alhamdulillah. Engko kapan-kapan kita belajar dari hari Pak. Kita kan belum belajar tentang hari Pak. Senin, Selasa, Rabu barang itu nggih. Muga-muga ingkang kula sampaikan dados ilmu sing manfaat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi cahaya oleh Allah, dibimbing oleh Allah, sehingga kita tidak termasuk orang yang gelap hatinya, tapi hati kita dicinari oleh nilai-nilai agama Islam. Amin Allahumma amin. Pun monggo ingkang tanglet sakderenge. Ustaz, ini ada pertanyaan. Ada berapa Pak? Wakai Pak. Ada berapa pertanyaan? Oh dua ya Pak ya. Yang pertama ini mengenai akhlakul karimah Ustaz. Pada dasarnya ini kan orang yang suka membedakan status sosial, maksudnya adalah yang bisa berteman tapi itu pilih-pilih yang kaya dibully, bahkan saudara sendiri yang tidak mampu aja itu disingkirkan. Apakah orang ini termasuk golongan orang yang tidak berakhlak Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, kalau ini kan mau tahun ajaran, orang tua mohon untuk diberi semacam motivasi mengenai pendidikan anak yang terbaik. Masalahnya ini tidak semua madrasah menjalani pendidikan yang baik. Contohnya rumah saya itu di satu madrasah. Itu madrasah itu masya Allah banyak anak yang brutal, banyak anak yang brutal, omongannya dan karuan. Jadi ini kan kita selaku orang tua, memang saya belum jalani. Tapi kan jelas banyak orang tua yang terakhir. Jadi mohon untuk para orang tua khususnya dijelaskan atau diberi semacam arahan mengenai memilih pendidikan yang terbaik untuk putra-putrinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lah pertanyaan itu bisa kena gerong pertemuan ya Pak. Gue paten tersendiri ya. Ya tapi begini singkat aja tentang bagaimana apakah kita perlu untuk milih-milih pergaulan itu. Iya, kita diajarkan untuk milih pergaulan. Kenapa? Karena nanti pergaulan itu mempengaruhi kita. Mulane ono tombo ati iku limo perkarane. Nggih. Salah satunya wong sing soleh kumpulono. Berarti kita dalam bergaul itu selektif. Apa nek iso iku seneng kumpul karo wong sing soleh-soleh. Karena kesolehan itu mempengaruhi. Kecuali kalau kita sudah punya kekuatan mental yang memadai sehingga kita seperti ikan yang hidup. Kalau ikan yang hidup itu di air tawar, di air asin kan tetap dirinya tawar, gitu ya. Tapi kalau sudah mati, dilebokno gula ya asin, itu apa manis dilebokno, lah gitu. Nah, kalau kita memang belum punya kekuatan iman yang sangat kuat, maka kita perlu seleksi untuk kumpulan dengan siapa. Termasuk niki kan semuanya orang-orang soleh, makanya dengan kumpul-kumpul ngeten niki. Tapi kalau bergaul dalam hal urusan masalah status dunia, nah itu yang tidak baik. Cok kumpul karo wong iku miskin iku, tambah sampai jaluk itu. Nah itu yang tidak benar. Jadi bukan berarti kita nggak boleh seleksi untuk bergaul, gitu. Tetap wong jelas Rasul juga menyatakan apa?
may yuti'illah wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ukurannya seleksi itu adalah kesolehannya, keimanannya, bukan persoalan statusnya dalam hal urusan dunia nggih Pak nggih. Itu oke. Nah, keurusan masalah pendidikan yang jelas Rasul menyatakan khairu ma khallafal insanu ba'dahu thalathun, sebaik-baik tinggalan manusia itu 3. Salah satunya adalah punya tinggalan anak soleh yang akan bisa mendoakan dan melanjutkan perbuatan-perbuatan baiknya. Lah anak soleh itu diantaranya dilewatkan pendidikan yang mengajarkan akhlak-akhlak yang mulia, menjadi anak sing soleh. Bukan semata-mata supaya pintar, tapi bagaimana di situ diajarkan amal-amal sing soleh. Apa itu di situ ditanamkan keimanannya, kesadaran akhlaknya itu. Sehingga bukan hanya semata-mata favorit atau tidak favorit, tapi ukurannya engkone anakku ngaji ndok salah apa sekolah ndok kono kira-kira iso ngaji apa gak. Iya, gitu nggih. Iso maca Quran apa gak? Iso ndongakno wong tuwa apa gak? Nah ini kan, itu nggih. Pun ngoten mawon mangken kapan-kapan di tema tersendiri. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama di pemancar Raudhatul Jannah FM. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah hamdan yuwafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.